baik, pertama-tama kita harus masuk ke halaman modal Nesia yang sebelumnya telah kita buat. Masuk ke kelas yang telah kita buat sebelumnya juga untuk memasukkan konten-konten ke dalam kelas tersebut. Di sini konten-kontennya telah saya masukkan. Saya akan menjelaskan ulang bagaimana cara memasukkan konten-konten yang telah saya masukkan ini. Langkah pertama untuk memasukkan konten-konten tersebut adalah kita harus mengklik icon setting di sini, lalu kita klik turn editing on. Nah, untuk memasukkan nama seperti ini dan deskripsi dalam kelas seperti ini, kita harus klik edit di sini, lalu klik edit section. Setelah itu kita section name kita klik custom seperti ini. Kalau tidak custom, otomatis dari sana seperti ini. Agar bisa kita ubah-ubah, kita klik custom. Lalu kita tulis nama pertemuan seperti yang kita inginkan. Di sini saya tulis pendahuluan dan kita tulis deskripsi kelas yang ingin kita masukkan. Di sini saya menulis kompetensi dasar kelas yang saya buat. Dalam hal ini adalah materi korosi. Setelah memasukkan nama serta deskripsinya, kita save. Klik save. Lalu di tampilan akan muncul seperti ini. Sebentar. Ini belum saya ganti tadi. Ya, sudah. Nah, ini adalah pendahuluan. Biasanya setelah itu biasanya akan menambahkan absen. Untuk menambahkan absen, kita klik tanda tambah ini yang ada tulisan add an activity or research. Klik, lalu klik attendance. Seperti ini. Setelah klik attendance, lalu akan muncul halaman seperti ini. Kita tulis deskripsi, lalu kita cari kapan memulai kelas. Di sini saya tulis 7.30. Lalu save and return to course. Sudah muncul attendance di sini. Lalu kita masuk ke pertemuan 1. Edit topik seperti yang tadi. Section name kita centang, jangan lupa custom, lalu kita ganti judul pertemuannya. Di sini saya tulis pertemuan 1 dan saya tulis deskripsi pertemuan 1 seperti apa. Di sini saya menuliskannya seperti ini. Lalu kita save. Nah, muncul seperti ini. Lalu di sini sudah ada materi, sudah ada video pembelajaran, diskusi, dan pengumpulan tugas. Untuk menambahkan konten-konten ini ke dalam sini, seperti menambahkan absen yang tadi, kita klik add an activity or research. Pertama-tama saya akan menambahkan file materi yang akan dipelajari untuk kelas. Di sini untuk menambahkan file materi, kita klik yang bagian research. Ini klik file, lalu klik add. Setelah kita mengklik add, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk namanya kita tulis apa nama materinya, lalu kita beri deskripsi. Jangan lupa untuk mencentang display description on course page apabila ingin menampilkan deskripsi ini.
Jika tidak ditampilkan, maka deskripsi ini tidak akan muncul di halaman kelas kita. Nah, untuk menambahkan file ini, kita pilih saja filenya dari perangkat kita. Di sini sudah ada. Klik ini untuk menambahkan file. Lalu, save and return to course. Lalu akan muncul seperti ini nanti. Nah, selanjutnya untuk menambahkan video pembelajaran seperti yang telah saya buat ini. Sama seperti sebelum-sebelumnya, add an activity or resource. Di sini karena saya menambahkan video dari YouTube, saya tambahkan dengan URL. Nah, setelah itu klik add. Setelah klik add, maka akan muncul halaman seperti ini. Karena saya menambahkan videonya dari YouTube, maka saya akan copy link dari YouTube video pembelajaran yang telah saya dapatkan. Copy link video pembelajarannya di sini, lalu kita berikan deskripsi. Jangan lupa untuk mencentang tanda display description on course page. Lalu save and return to course. Nah, ini adalah video pembelajaran yang ketika siswa-siswa masuk ke kelas ini dan mengklik video pembelajaran korosi ini akan diarahkan ke video pembelajaran yang dari YouTube tadi. Gitu. Lalu untuk menambahkan diskusi seperti ini, seperti tadi kita tambahkan add an activity or research. Kita tambahkan forum di sini. Forum kita klik add. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Seperti biasa kita ganti nama forumnya apa. Di sini saya tulis diskusi 1 dan saya beri deskripsi seperti ini. Lalu display description. Di sini adalah forum type atau tipe forumnya seperti apa. Standard forum for general use, ini maksudnya agar semua bisa pemakaian umum gitu. Lalu save and return to course. Seperti ini. Lalu sudah muncul ya. Ini file yang telah kita masukkan. Ini link video YouTube yang telah kita masukkan, lalu ini adalah forum diskusi. Nah, di sini saya juga sudah memasukkan tugas. Untuk memasukkan tugas ini sama seperti memasukkan file ini, dan ini. Kita klik add an activity or research. Kita klik assignment di sini. Add. Lalu setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Kita ganti assignment name-nya apa, misalnya tugas 1. Lalu deskripsinya apa? Di sini saya membuat deskripsi sekaligus perintah apa tugasnya. Di sini saya tulis buatlah rangkuman materi mengenai materi korosi. Dan rangkuman diunggah dalam bentuk file. Nah, apabila kalian ingin menambahkan tugasnya misalnya dalam bentuk file PDF, di dalam file PDF tersebut terdapat soal-soal, Anda bisa menambahkannya dari sini. Add file, lalu Anda pilih choose file. Anda pilih file soal yang Anda inginkan. Lalu ini adalah tanggal diperbolehkannya untuk mengunggah tugas tersebut. Ini saya tulis dari 14 Juni misalnya. Lalu ini adalah tanggal akhir dalam
pengumpulan tugas. Di sini saya tulis 1 Juli. Begitu. Nah, ini submission types ini adalah tipe pengumpulan tugasnya. Di sini ada online text dan file submission. Di sini saya tulis pengumpulan tugasnya hanya bentuk file saja, bukan online text. Jadi saya hanya klik centang yang ini saja. Setelah selesai semua, lalu kita klik Save and Return to Course. Lalu pertemuan 1 sudah selesai. Ini tugas. Selanjutnya pertemuan 2 ini sudah saya masukkan sama seperti pertemuan 1. Jadi saya akan langsung saja menjelaskan di kuis. Kuisnya sama seperti tadi. Untuk mengedit judul besar ini, edit topik. Section name-nya custom, kuis saya tulis di sini. Saya tidak menambahkan deskripsi. Jika ingin ditambahkan deskripsi sesuai itu ya silahkan. Lalu save. Lalu untuk menambahkan kuis di sini, saya menambahkan dalam bentuk SCORM package. SCORM package perlu diperhatikan untuk memasukkan SCORM package ini kita harus membuat kuisnya terlebih dahulu yang tidak saya bahas di video ini. Lalu kita klik add. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Ini saya tulis namanya kuis 1. Lalu saya tulis deskripsinya kuis korosi 1 kimia kelas 12. Lalu di sini package kita klik untuk memasukkannya kita klik add-nya. Add seperti biasa menambahkan file. Kita masukkan file dalam bentuk zip yang telah kita buat. SCORM package yang telah kita buat di iSpring. Lalu save and return to course. Sudah selesai, kita masukkan semuanya. Lalu kita turn editing off. Ini adalah penampilan yang siswa lihat nanti di kelas kita. Di sini ada attendance. Ini adalah absen. Lalu kita lihat materinya. Kita klik file yang telah kita masukkan tadi. Penampilannya seperti ini. Ini adalah file materi yang bisa diakses oleh siswa-siswa dalam kelas kita nanti. Lalu video pembelajaran korosi misalnya, ini setelah kita klik akan diarahkan ke link video yang telah kita masukkan tadi. Di sini adalah dari YouTube misalnya. Ini akan muncul video seperti ini. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita selanjutnya adalah diskusi. Ini diskusi. Add new discussion topic. Ini tambahkan di sini. Ini apabila siswa menambahkan forum diskusi. Misalnya saya menambahkan forum diskusi. Diskusi 1 korosi. Deskripsi pesannya silakan diskusikan materi yang tidak dipahami. Lalu saya akan post di forumnya. Nah, seperti ini. Ini diskusi 1 korosi yang saya mulai. Nanti siswa-siswa bisa berdiskusi di sini, atau nanti siswa membuat topik diskusi yang baru seperti yang saya buat tadi. Selanjutnya ada
tugas, pengumpulan tugas di sini. Nah, ini tampilan admin ya. Nah, di sini ada add submission. Misalnya nanti siswa ingin menambahkan mengumpulkan tugas, maka akan klik seperti ini, choose file, upload, lalu baru save. Selanjutnya langsung saja ya, karena ini kurang lebih kontennya mirip seperti pertemuan 1. Langsung saja ke quiz. Ketika kita klik quiz dalam bentuk SCORM package, maka quiz yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, ini quiz yang telah kita buat. Misalnya. Lalu submit. Mungkin sekian penjelasan dalam memasukkan konten ke dalam Moodle ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.